Berdasarkan laporan dari Ozawa, akibat tindakan pengecut Hojo, para petinggi memberhentikannya dari posisinya sebagai pengguna J3. Ia kembali pada tugas awalnya di bagian investigasi kriminal, dan petinggi menjelaskan pada Hojo bahwasanya keterkaitan Hikawa dengan insiden Akatsuki tidak mempengaruhi mereka untuk menjadikannya sebagai pengguna J3, karena mereka hanya memilih pengguna J3 sesuai dengan keterampilannya saja. Beralih kemana yang menemui Hikawa di kantor polisi. Ia meminta alamat Tomoko Miura sebagai upaya untuk mencari petunjuk tentang masa lalu Soichi, karena Mana tidak selalu bisa mengandalkan kekuatannya, dan kini Hikawa merupakan satu-satunya orang lain yang mengetahui kekuatannya setelah ayahnya. Sementara Ryo akan pergi ke suatu tempat dan menanyakan pada pamannya tentang beberapa nama yang ada di buku catatan milik ayahnya. Namun si paman nampaknya tidak satupun mengenalinya, dan terlihat pada buku catatan tersebut salah satunya bernama Saeko Shinohara. Setibanya Mana di kediaman Miura, ia bertemu dengan ibundanya. Namun si ibu ini nampaknya kayak orang males ngomong, alhasil ia hanya memberikan sedikit informasi. Menurut penuturannya, Miura dikenal dengan orang yang jarang ngobrol dan tidak pernah bercerita tentang siapa itu Soichi. Dengan kata lain, ia orang yang introvert. Namun ia memiliki seorang sahabat, dan dengan petunjuk yang diberikan yaitu berupa nama dan alamat, kemudian Mana pun berlanjut untuk menemui sahabat dari Miura. Di lain tempat, seorang pria mendapati mayat pria yang bahkan telah menjadi seperti mumi, yang tentu saja pelaku kejadian misterius ini siapa lagi kalau bukan ulah si Anon. Beberapa saat setelahnya dilakukanlah olah TKP. Hikawa menemukan sebuah buku berupa penilaian nama atau rekomendasi nama. Tubuh korban sepenuhnya membusuk, seolah-olah sudah tiwas selama puluhan tahun. Hasil olah TKP yang dilakukan Hojo, korban rupanya pengantin baru yang usai menikah selama 3 bulan, dan ia tidak memiliki keluarga yang berhubungan darah. Jadi ia sebatang kara, atau bisa jadi ia memiliki keluarga seperti ibu tiri misalnya, atau kakak tiri perempuan. Dan lagi-lagi Hojo dalam situasi tersebut mengungkapkan persaingannya pada Hikawa bahwa ia akan merebut kembali posisinya sebagai pengguna J3. Beralih kemana? Rupanya sahabat dari Tomoko Miura ialah Saeko Shinohara, yang merupakan nama orang yang ada di buku catatan milik ayah Ryo, dan Mana akan menemui orang tersebut bersama Soichi. Namun Soichi nampaknya enggan atau takut mempelajari masa lalunya. Meski begitu, profesor membujuknya karena bisa jadi ada seseorang yang sedang sedih yang selama ini menunggunya pulang. Dan seandainya Soichi pada akhirnya kembali ke masa lalunya, tentu saja profesor dan keluarga tidak akan memutuskan tali silaturahmi begitu saja yang sudah terjalin erat. Dan singkat cerita, benar saja Ryo rupanya mendatangi kediaman Saeko Shinohara. Namun Saeko nampaknya enggan ditemui. Ia pun kemudian melengos pergi. Ryo kemudian mengikutinya dan berpapasan dengan Soichi dan Mana, yang juga akan pergi menuju ke kediaman Shinohara. Alhasil karena mereka belum mengetahui satu sama lain, Mana dan Soichi tidak sempat bertemu dengan Saeko. Abang dari Saeko ini yang bernama Samako Shinohara, seorang arkeolog yang rupanya ia telah mengetahui lewat sambungan telepon bahwa mereka akan berkunjung, yang tentu saja tujuannya untuk membantu memulihkan kembali ingatan Soichi. Saeko ternyata memiliki kebiasaan mengumpulkan tembikar dari peradaban kuno yang ditemukannya di danau terdekat. Ketika Soichi melihat salah satu dari tembikar tersebut, ternyata ada sebuah lambang Agito. Beralih ke Ryo, yang pada akhirnya Saeko mau mengajaknya berbicara, yang mana Ryo telah membantu mendorong mobilnya karena kepater. Di lain tempat, Hikawa nampak mengawasi seorang perempuan yang ternyata ia akan menjadi incaran Anon, si Brelord Auris Nactis, yaitu sosok Anon yang menewaskan pria di parkiran mobil tadi. Lantas kenapa ia menargetkan si wanita tersebut yang padahal Anon hanya mengincar orang dengan hubungan darah yang sama? Lagi pula pria yang menjadi korban pertamanya tidak memiliki keluarga yang berhubungan darah. Sesampainya Ryo di kediaman Saeko, dikabarkan bahwa Soichi tiba-tiba pergi, yang mana ia menyadari pergerakan Anon. Sementara itu Hikawa berupaya menyelamatkan si wanita yang rupanya sedang hamil entah berapa bulan dari kejaran Anon. Di situasi tersebut, demi memprioritaskan keselamatan warga sipil atas desakan Hojo, Ozawa harus mengambil keputusan darurat untuk meluncurkan J3 System tanpa seizin atasan. Alhasil ia membolehkan Hojo untuk mengenakan power switch J3. Dan beberapa waktu setelahnya, Hikawa yang dalam keadaan terpojok beruntung diselamatkan Hojo yang datang di saat yang tepat. Namun
Namun apa daya, karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Hojo tidak mampu menahan serangannya. Tapi minimal untuk kali ini ia tidak pengecut seperti sebelumnya yang kabur dari pertarungan. Ia kini terus melakukan perlawanan hingga ia tumbang. Dan seperti biasa, sang jagoan kalian ini selalu saja datang terlambat. Sementara di sisi lain, Ryo menyodorkan daftar nama pada Saeko. Sok mangga, Ryo kemudian menanyakan sebenarnya ada hubungan apa engkau dengan ayahku dan kenapa namanya bisa tertulis pada buku catatan milik almarhum ayahnya. Namun Saeko terlihat seperti menghindar dari pertanyaan tersebut. Ia tidak tahu menahu dan kemudian masuk ke dalam kamar. Beralih kembali ke Soichi, partner dari Zebra Lord Noctis ini rupanya muncul. Ia Zebra Lord Equus Die. Soichi pun melawan keduanya dengan bantuan Hikawa yang mengambil GM01 Scorpio yang terjatuh. Namun karena hentakan di setiap tembakannya cukup keras, membuat lengannya terluka hingga ia pun pingsan. Sementara kedua Anon kabur dan pertarungan pun berakhir. Singkat cerita, esok pun hari pun tiba. Di markas besar, Hojo memberi penjelasan pada pimpinan terkait penggunaan G3 System tanpa izin karena ia pikir memprioritaskan keselamatan warga sipil merupakan keputusan yang tepat ketimbang mengikuti aturan. Sedangkan Hikawa dimintai penjelasan tentang bagaimana ia bisa mengetahui wanita hamil tersebut yang akan menjadi target Anon, dan terungkap ia merupakan istri dari korban pria yang telah menikah hampir 3 bulan. Tapi kenapa perutnya kok bagai hamil 5 bulan? Atau mungkin sudahlah. Tapi menurut Hikawa, yang diincar Anon bukanlah istri korban, melainkan janin yang dikandungnya, yang tentu saja memiliki hubungan darah dari si korban. Karena ketika Hikawa melakukan olah TKP, ia menemukan buku yang berisi rekomendasi nama-nama bayi untuk calon anaknya. Dengan demikian, Hikawa memprediksi bahwa istri korban bakalan diincar Anon. Atas kemampuan analisis yang dilakukannya dalam memprediksi kemunculan Anon, sekali lagi Hikawa ditunjuk sebagai pengguna G3. Lantas kenapa yang bahkan janin sekalipun menjadi incarannya? Mungkinkah para Anon takut akan sesuatu pada manusia? Sementara itu, Soichi kembali mengunjungi kediaman Saeko. Ia menanyakan lambang pada salah satu tembikar yang rupanya lambang tersebut digambar oleh Saeko. Ini artinya Saeko mengetahui arti dari lambang ini. Namun menurut Samako, gambar tersebut hanya terlihat seperti lambang kuno, tidak lebih dari itu. Tembikar yang dikumpulkan adiknya sejauh ini berasal dari peradaban di era Jomon, yaitu peradaban pertama di Jepang atau era paling awal dalam sejarah Jepang. Dan nampak Samako sepertinya menyembunyikan sesuatu. Nah, kenapa nih? Kemudian Soichi pun pergi ke danau atas saran dari Samako, dan ia akhirnya bertemu dengan Saeko Shinohara yang ketika itu akan tenggelam karena mengalami kram di kakinya. Ryo yang masih mencari kebenaran di balik kematian ayahnya, ia juga mengunjungi Saeko, dan dua pemuda ini bertemu tanpa mengetahui identitas asli masing-masing. Mana berharap pertemuan Soichi dan Saeko sekiranya bisa menemukan sedikit informasi tentang masa lalu Soichi. Namun Saeko nampaknya menyembunyikan sesuatu dan ia rasa tidak bisa membantunya. Begitupun kepada Ryo, Saeko tidak mengetahui apapun meskipun namanya tercatat dalam buku milik ayahnya. Kemudian sembari menggambar sebuah lambang, Saeko menceritakan pada mereka tentang reruntuhan dari peradaban kuno di danau tersebut yang tidak diketahui entah orang-orang seperti apa dan bagaimana budayanya, namun mereka dilindungi oleh Ikusabe, yaitu kesatria suci yang entah itu manusia atau makhluk spesial yang selalu berjuang melindungi orang-orang di peradaban dari serangan roh jahat. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, mereka membangun patung kesatria itu, dan rupanya Saeko selama ini sedang mencari patung tersebut. Ketika Soichi menunjuk apa yang sedang digambar Saeko, seketika itu tanpa sepatah kata pun, entah karena apa, sekonyong-konyong ia malah menghapus kembali gambar lambang Agito, dan ia pun melengos pergi. Beralih ke Soichi yang memberitahukan Mana tentang perubahan wujudnya yang disebut Agito. Ia merasa Agito mungkin saja berhubungan dengan apa yang diceritakan Saeko, yang mana sang kesatria legendaris Ikusabe merupakan sosok Agito itu sendiri. Karena dari lambang yang digambar Saeko terlihat jelas bahwa itu merupakan lambang dari Agito, dan jika itu memang berhubungan, maka itu akan memberi petunjuk mengapa Soichi menjadi Agito, sekaligus membuka tabir tentang masa lalunya. Namun ketika mereka mencoba mencari tahu tentang legenda peradaban
kejadian di danau tersebut berdasarkan informasi dari orang yang mengetahuinya, rupanya Zong. Ini berarti yang diceritakan Saeko hanya cerita fiktif, dan terlihat Saeko mengetik dengan kalimat "aku tidak tahu apa-apa" hingga banyaknya. Sebenarnya apa yang dialami Saeko? Jika yang diceritakannya hanyalah cerita fiktif, lantas kenapa ia bisa mengetahui lambang Agito? Samako yang sedari awal terlihat menyembunyikan sesuatu karena kepergok menenggelamkan beberapa tembikar ke danau, ia mengungkap sebuah fakta bahwasanya setengah tahun yang lalu sesuatu yang aneh terjadi pada Saeko. Ia menjadi pendiam dan selalu mengunci diri di kamar. Segala upaya telah dilakukan oleh keluarganya, namun tak ada hasil. Ia tetap berdiam diri bagai sebuah boneka hingga suatu hari datang seseorang yang menceritakan sebuah legenda tentang danau tersebut pada Samako. Akan tetapi Samako menganggapnya sebagai sebuah kebohongan belaka karena memang menurut kebanyakan orang danau tersebut sama sekali tidak ada cerita legenda apapun. Namun ketika Saeko mengetahuinya, saat itu juga untuk pertama kalinya semenjak ia mengalami kejadian aneh, ia kembali bersemangat dan tertarik pada cerita legenda yang menurut abangnya hanya cerita fiktif. Dan semenjak hari itu Saeko datang ke danau setiap hari. Oleh karena itu jika sudah terlalu banyak tembikar di rumah, Samako selalu menenggelamkannya kembali ke danau agar dapat diambil lagi oleh Saeko, dan itu terus berulang-ulang. Ya, meskipun Saeko kini bagai hidup dalam dunia genjutsu, menurut Samako yang penting asal Saeko mau bergerak, tidak berdiam diri terus, mungkin saja suatu saat nanti ia bisa kembali sadar dan menjalani hidup seperti semula. Ryo yang rupanya sedari tadi ikutan nyimak, ia menanyakan pada Samako tentang awal kejadian yang dialami Saeko, yang ternyata dulu Saeko pergi berlibur. Namun di perjalanan terjadi kecelakaan di kapal feri yang dinaikinya. Ketika Ryo bertanya apa nama kapal tersebut, Samako pun menjawab Akatsuki. Nah, ini berarti Saeko merupakan salah satu orang dari beberapa penumpang yang menaiki kapal Akatsuki yang ketika itu diselamatkan oleh Hikawa. Ini berarti masih ada beberapa orang yang pernah menaiki kapal tersebut yang belum terungkap. Kemudian muncul sebuah perdebatan antara Shoichi dan Ryo, yang mana Shoichi ingin menyadarkan Saeko yang seharusnya tidak hidup sia-sia di dalam ilusi, karena baginya dunia ini begitu indah yang seharusnya dinikmati. Namun menurut Ryo, dunia tidak hanya dipenuhi keindahan saja, ada juga yang buruk, dan terkadang ada seseorang yang membenci kenyataan, terutama kenyataan pahit ketika ditinggal pergi kekasih. Aduh, pahit mase. 現実に耐えきれない人間もいる。そういうのって見方によるんじゃないですか。その中で生きるなんてもったいなさすぎますよ。余計なことをするな。 Beralih ke Hikawa beserta rekan kepolisian termasuk Hojo yang sedang melakukan pengawalan di sekitar kediaman si teteh janda 3 bulan. Ketika salah satu rekannya diserang Anon, Hikawa dan Hojo dengan gercep membawa si teteh kabur, dan seperti biasa Shoichi merasakan kehadirannya. Sementara Ryo tidak merasakan apapun karena sepertinya kemampuan pendeteksi Agito milik Shoichi lebih peka atau mungkin lebih luas radiusnya ketimbang kekuatan Guilds yang dimiliki Ryo. Beberapa saat kemudian ketika ia hendak pergi tidak jauh dari area sekitar danau, ia merasakan kemunculan Cyberlord Equus Dice yang rupanya menyerang Saeko, yang padahal Saeko sepertinya tidak memiliki kemampuan supranatural. Kemudian Ryo pun berubah menjadi Guilds dan kekuatannya memicu perubahan bentuk pada motornya, dan secara bersamaan Shoichi dengan bentuk Agito Grand Palm mencoba menghalau Anon yang akan menyerang si teteh, dan keduanya terpental ketika Hojo menabrakkan mobilnya. Hojo yang berniat menangkap Agito ditahan oleh Hikawa hingga Hikawa harus memberikan bogem mentah untuk menghentikannya. Sementara pertarungan dua Kamen Rider ini masih berlanjut di dua tempat yang berbeda dan berakhir dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Usai pertarungan, Ryo mendapati Saeko yang ngambang di tengah danau. Ryo pun berupaya untuk menolongnya. Belum sempat dia sampai, Saeko sudah keburu tenggelam dan tidak diketahui entah biji mana kelanjutannya. Di lain tempat muncul Anon Scorpio Lord Reyerus Axia. Layaknya kalajengking, ia menyengat korbannya, yaitu seorang pria petugas ekspedisi dengan ekor yang bisa memanjang hingga meninggalkan bekas luka di tengkuknya. Ulang tahun Mana yang ke-17 akan segera tiba. Meski ia ditawari hadiah oleh pamannya, namun Mana menolaknya dengan halus karena tidak ada yang spesial selain pemberian hadiah dari ayahnya. Berita pemukulan Hikawa pada Hojo kini menjadi sorotan di sekitar rekan kepolisian. Ozawa yang mendengarnya nampak merasa puas. Ia berharap setidaknya Hikawa melakukannya lebih dari itu. Sama halnya dengan Kono. Di sini Kono menuturkan tersangka pembunuh Tomoko Miura dirawat di rumah sakit. Karena semenjak ia ditangkap, ia tidak pernah bicara sedikit pun dan ia dinyatakan mengalami kejiwaan. Tentunya ini membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mengetahui motifnya. Scene beralih ke seseorang yang turun dari mobil limosin yang akan mengunjungi si pria misterius. Ketika ia akan menandatangani daftar nama pengunjung, awalnya ia akan menulis Sugami So. Namun sepertinya ia melakukan kesalahan dan namanya menjadi Sawaki Tetsuya. Mungkinkah ia akan menulis Sugami Soichi? Lantas siapakah orang ini? Apakah ia juga sama seperti si pria misterius? Beralih kembali ke Hikawa. Semenjak insiden pemukulan, perilaku Hojo kini berubah drastis. Ia lebih respect dan bahkan mensupport Hikawa untuk menggunakan G3 system. Namun sepertinya jika dilihat dari ekspresinya, ia sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Detektif Kono rupanya merupakan seseorang yang berwenang dalam investigasi pembunuhan Nobuyuki, ayah dari Mana-chan. Meski sudah menyelidiki hampir 2 tahun, situasinya masih tetap sama alias tidak ada perkembangan. Hikawa yang penasaran dengan kasus tersebut, ia meminta Kono untuk memberikan detail informasinya. Dan dijelaskanlah awal mula insiden yang menimpa Nobuyuki dengan menunjukkannya ke bekas TKP yang terjadi pada 10 Maret 2 tahun lalu dan waktu kematiannya sekitar pukul 3 sore. Berdasarkan hasil otopsi tidak ada luka luar namun bagian organ dalamnya hancur. Tidak ada petunjuk apapun di TKP. Jika kematian janggal ini disebabkan Anon, maka itu mustahil karena Anon hanya muncul baru-baru ini saja. Kono mengasumsikan tersangkanya manusia karena ia memiliki dugaan kuat tentang pelaku. Nobuyuki kebetulan sering datang ke kafe milik si bapak ini, ya katakanlah Pak Kodir. Namun pada hari kejadian, Nobuyuki datang ke kafe bersama orang yang diduga sebagai tersangka. Dan si Pak Kodir tentunya ingat betul ketika mereka datang ke kafenya karena bertepatan dengan perayaan 10 tahun kafe miliknya. Dan ada beberapa hal yang ia ketahui seperti ciri-ciri tersangka yang bersetelan jas hampir sama seperti Nobuyuki. Awalnya diskusi mereka biasa saja, namun kemudian berlanjut menjadi sebuah debat panas dan menurut penuturan Pak Kodir, sepertinya Nobuyuki menang dalam debat tersebut dan siapapun orang itu jika bisa ditemukan keberadaannya, maka ia merupakan petunjuk yang kuat untuk menguak kasus tersebut. Ditambah lagi pada hari itu masing-masing tamu diberikan cangkir untuk peringatan 10 tahun kafe miliknya. Meski begitu, tentu saja akan sulit untuk menemukan siapa saja yang memiliki cangkir tersebut. Beralih ke Soichi yang sedang berbelanja bahan makanan untuk keperluan Mana-chan yang akan berulang tahun. Usai pulang berbelanja, Soichi mendapati papan iklan kelas pelatihan pembuatan kue rumahan. Karena tertarik, Soichi pun mencoba ikut dalam pelatihan tersebut, yang mana ia laki-laki seorang diri, sementara yang lain sekumpulan emak rempong yang hobinya godain berondong. 紹介します。かわいいことになりました。当てれちゃって。かわいいわね。景気よくケーキを作りましょう。滑りましたやっぱり。 Esok harinya, seorang pria petugas ekspedisi yang terkena luka sengatan di tengkuknya kembali melakukan aktivitasnya dalam bekerja. Namun, tiba-tiba lengannya menghitam akibat sengatan racun dari si monster kalajengking. Dan kemudian ia meninggal. Kono dan Hikawa yang sedang meninjau ulang kasus kematian Nobuyuki, secara kebetulan ia melihat Mana yang menghampiri rumah kosong. Rumah tersebut merupakan rumah Mana semasa kecil. Rupanya Mana sering berkunjung ke rumah lamanya jika sedang teringat sang ayah yang baik hati. Ia terbayang ketika ayahnya menemaninya bercerita tentang kisah sang petualang Momotaro yang melawan para raksasa dan setelahnya berlanjut yang dimana sang ayah mengukur tinggi badan Mana di kala itu. Mengingat goresan pena pada sebuah tiang, tak sengaja Mana menemukan retakan pada tiang tersebut. Kemudian Hikawa berupaya untuk mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Ternyata terdapat satu buah kaset dan satu buah bola tenis. Namun anehnya sisi dalam bola tersebut berada di luar. Kita beralih ke dua pria misterius
Terus, si pria kegelapan menceritakan manusia yang dahulu kala dengan kemampuan seadanya saja bisa melakukan perjalanan hingga ke ujung dunia dengan sebuah kapal. Kemudian, ia menanyakan pada Sawaki apakah tertarik untuk menaiki kapal tersebut. Lalu Sawaki merespon bahwasanya ia hanya tertarik pada sebuah pengetahuan, yaitu tentang segalanya. Nah, seperti yang diketahui, si pria kegelapan memiliki kemampuan yang di luar nalar, yang bisa memanipulasi apapun yang ia mau, namun belum jelas apa tujuannya. Maksud dari pertanyaannya, sepertinya ia bisa saja mengabulkan permintaan dari Sawaki, yang mungkin sosok Sawaki merupakan makhluk spesial atau sosok manusia biasa yang terpilih dan mendapat mandat khusus di hadapan si pria kegelapan. Entahlah. あなたは何を望みますか。自分を知ること、すべてを知ること。 Setelah dilakukan olah TKP berdasarkan laporan saksi mata, korban hanya jatuh tersungkur hingga meninggal karena tubuhnya membeku dan ada luka di tengkuknya. Kejadiannya sama seperti insiden baru-baru ini di dua tempat lainnya, terlebih ketika korban memiliki hubungan darah. Maka mereka menganggap ini adalah ulah anon. Namun hanya ketiga korban ini saja yang memiliki hubungan darah dan mereka tidak bisa memprediksi siapa target berikutnya. Di lain tempat, Soichi memberitahukan pada Mana bahwa dirinya mengikuti pelatihan pembuatan kue rumahan. Hal ini ia lakukan agar bisa membuat kue yang enak demi menyambut ulang tahun Mana. Di sela-sela perjalanan mereka, rupanya target berikutnya dari si anon kalajengking ini adalah Mana. Unit G3 System yang mendeteksi kemunculannya segera melaporkan pada Hikawa untuk segera meluncur. Soichi dengan flameformnya sepertinya tidak mampu menghadapi sosok anon yang satu ini, yang bahkan kekuatan pedang flame saber tidak bisa memotong perisainya, hingga ia terkena sengatan dan seketika itu langsung tepar dan kemudian kembali ke wujud semula. Mana yang menghampiri Soichi nyaris menjadi incaran berikutnya, namun beruntung Raider G3 datang tepat waktu dan melihat kondisi Soichi yang terkapar. Alhasil, situasi tersebut membuat Hikawa masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari Soichi. Kemudian ia menggunakan senjata GS03 Destroyer, yaitu senjata berbentuk pedang yang digunakan dengan cara ditempelkan pada lengan kanan yang memiliki getaran frekuensi yang sangat tinggi yang memungkinkannya memotong material keras seperti rangka baja. Ia juga memiliki unit pembekuan internal yang menekan panas yang disebabkan oleh getaran dan baterai mikro yang dapat menyimpan listrik layaknya dua aki mobil, sehingga dapat digunakan terus-menerus selama kurang lebih 30 menit. Sementara GM01 Scorpio berpindah ke mode lengan kiri. Akhirnya hanya dengan beberapa tembakan Raider G3 berhasil memukul mundur si kalajengking. Soichi kini menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan terdapat logam pada tubuh Soichi yang hampir mendekati jantung. Sama seperti korban anon lainnya, otomatis akan sulit untuk dilakukan pembedahan. Menurut olah TKP, 3 korban yang diserang anon yang sama rupanya meninggal dalam waktu 24 jam setelah disengat. Hal inilah yang membuat si korban tiba-tiba meninggal saat bekerja, karena ketika tersengat, ia bekerja di hari sebelumnya di tempat yang sama. Menurut Ozawa, logam tersebut nampaknya menyerap energi panas pada tubuh dan akan tumbuh lebih besar dari siklus 24 jam. Namun pertumbuhannya sepertinya disebabkan oleh kekuatan anon itu sendiri. Jadi usai melewati 24 jam, si anon sepertinya baru bisa mengontrol logam tersebut dan membesarkannya hingga menembus jantung. Kemudian Soichi meminta Hikawa untuk merahasiakan hal tersebut dari Mana-chan agar ia tak khawatir, karena Soichi saat ini hanya memiliki waktu 24 jam untuk hidup. Dan sekali lagi Hikawa di sini tidak mengetahui identitas Soichi. Dia
hanya menganggap Soichi manusia biasa yang melindungi Mana-chan dari incaran Anon. Usai dari ruang pemeriksaan, Soichi berpapasan dengan Sawaki yang kebetulan akan menemui lagi si pria misterius yang ternyata dirawat di rumah sakit yang sama. Ia nampak terkejut ketika melihat Soichi. Nah, ini berarti nama yang akan ditulis Sawaki tadi memang nama dari Sugami Soichi, karena sepertinya Sawaki begitu mengenal Soichi, namun ia tidak memperdulikannya. Esok harinya Soichi mengajak Mana untuk ikut di kelas pembuatan kue agar setidaknya Mana lebih bersemangat usai kejadian kemarin. Ketibanya di tempat pelatihan, Mana melihat Soichi yang nampaknya lebih mahir ketimbang yang lainnya, hingga ia dijuluki Sugami Sensei. この果汁で卵臭さを消したようでしょ。正一君生徒じゃなかったの？さすが津上先生だわ。津上先生？ Beralih ke divisi unit G3, menurut Hikawa, kasus yang hingga kini masih ditangani Kono, yaitu kasus terbunuhnya Nobuyuki yang terjadi 2 tahun lalu, mungkin saja berhubungan dengan Anon. Karena kematian Nobuyuki dalam kondisi yang mustahil. Selain itu, Hikawa menemukan satu buah kaset dan bola tenis yang tidak seperti bola tenis normal kebanyakan, yang mana bola tersebut sisi dalamnya ada di luar. Jadi kesimpulannya, Hikawa berpendapat bahwa Nobuyuki kemungkinan memiliki kemampuan supranatural yang bisa membalikan sisi dalam dari bola tersebut. Meski demikian, rekan kerjanya Kono menganggap pelakunya adalah manusia. Kemudian mereka memutar kaset yang ditemukan di rumah korban, namun ternyata tidak ada jejak digital apapun. Hanya ada tampilan blank dan beberapa kedipan di monitor. Sementara Ozawa teringat sosok Soichi yang menurutnya aneh karena tidak ada sedikit pun ketakutan akan kematian usai diserang oleh Anon. Di sisi lain, Ryo sedang mendatangi kediaman seseorang ke sebuah apartemen yang ia ketahui dari buku catatan ayahnya yang bernama Kaoru Kino. Namun menurut tetangganya, Kaoru sudah pindah seminggu lalu. Ryo yang penasaran, ia mencoba masuk dan seketika itu sebuah bola tenis yang sama seperti yang ditemukan di rumah Nobuyuki tiba-tiba terjatuh. Ini kemungkinan ada keterkaitan antara Nobuyuki dan Kaoru Kino. Kemudian Ryo pun meninggalkan tempat tersebut. Hikawa memberitahukan pada Mana bahwa tidak ada yang terekam di dalam kaset video milik ayahnya. Namun anehnya, kenapa harus disimpan di tempat yang tidak biasa? Nobuyuki seorang profesor untuk penelitian mitos dan legenda. Di antara beberapa riset yang dilakukannya, Mana hanya mengetahui bahwa ayahnya selalu membicarakan tentang legenda tua yang menghubungkan semua orang, dan kekuatan istimewa yang dimiliki Mana hanya diketahui oleh ayahnya. Dan menurut Mana, jika ayahnya juga memiliki kekuatan tersebut, pastinya ia akan memberitahunya. Jadi terjawab sudah praduga Hikawa tentang Nobuyuki yang ia anggap memiliki kekuatan istimewa, yang padahal ia tidak memilikinya. Hikawa kemudian menghampiri Soichi karena khawatir dengan kondisinya yang kini hidupnya tinggal 4 jam lagi. Soichi sendiri juga sebenarnya merasa cemas, namun karena kekonyolan Soichi, ia malah terlihat seperti memanfaatkan kepedulian Hikawa. Ia malah meminta Hikawa untuk membantunya berkebun. Beberapa saat setelahnya, karena rasa cemas Soichi yang kian menjadi, ia berniat untuk menghabiskan waktu bersama Mana untuk berbelanja bahan pembuatan kue ulang tahun. Dan terlihat luka di tengkuknya rupanya menghilang, yang padahal korban sengatan Anon kalajengking seharusnya masih memiliki luka hingga ia meninggal. Mungkin karena Soichi makhluk spesial, jadi ia seperti memiliki kekuatan penyembuhan yang cepat. Singkat cerita, usai berbelanja, ketika berhenti di lampu merah, Hikawa yang kebetulan mengikuti Mana, ia melihat sosok Anon kalajengking yang akan kembali melakukan penyerangan. Dan dengan sigap Hikawa berupaya menyelamatkan Mana, serta membawanya pergi jauh dari jangkauan Anon, dan mempercayakan pada Soichi yang menahan pergerakannya. Di sisi lain, si pria misterius nampaknya mengetahui bahwa Agito akan segera mati. Namun menurut Sawaki, Agito adalah contoh yang berharga. Mungkin maksudnya makhluk spesial nan istimewa yang seharusnya tidak boleh mati. Kembali beralih ke Soichi, tendangan Rider Kick dari Grand Bomb ternyata tidak mampu menembus Dark King Shield, yang kemudian Soichi beralih menggunakan sepeda motornya untuk menabrak si kalajengking. Dan di saat bersamaan, si pria kegelapan tiba-tiba memberikan kekuatannya pada Agito dan membangkitkan jurus spesial baru, yaitu Rider Brick, yang mana kekuatan Rider Kick meningkat lebih kuat karena lompatannya dibarengi dari mesin tornado dengan kecepatan maksimum mencapai 720 km per jam dan berubah menjadi mode sliders.
Malamnya Soichi mempersiapkan kue ulang tahun Mana-chan, sementara Taichi akan membuatkan kopi, dan diperlihatkanlah satu buah cangkir yang sama persis seperti di kafe milik Pak Kodir. Namun karena Taichi teledor, alhasil cangkir tersebut pecah. Kemudian Yoshihiko menghampirinya, dan tatapan Yoshihiko pada serpihan cangkir yang bertuliskan 10 tahun perayaan kafe tersebut seakan-akan mengingatkan kembali ke masa lalunya. Ini berarti orang yang bersama Nobuyuki adalah Yoshihiko Misugi. Lantas apakah dia tersangka sebenarnya pembunuhan Nobuyuki? Kalau menurut saya kayaknya kurang yakin sih, karena dilihat dari sikap beliau sepertinya tidak masuk akal juga jika ia tersangkanya. Tanjoubi omedetou. Esok harinya, Soichi kembali melakukan pemeriksaan dan hasilnya sungguh mengejutkan. Tidak ditemukan logam pada tubuh Soichi. Tentunya itu sesuai dengan dugaan Ozawa bahwa logam tersebut nampaknya memerlukan kekuatan Anon, sedangkan Anon Scorpio telah dikalahkan Agito. Alhasil logam tersebut menghilang dengan sendirinya. Hikawa kemudian meminta penjelasan pada Soichi karena ia menduga bahwa Soichi ditolong oleh Agito. Namun Soichi malah tertarik dengan Anon. Alhasil sikap Soichi membuat Hikawa malah kebingungan, dan lagi-lagi ia jadi bahan ejekan Soichi. もしかしてアギトのこと好きなんですか？やだな。君は面白い子ね。気に入ったわ。 Hojo ternyata masih merasakan sakit ketika dipukul Hikawa. Meski ia sempat membuat lelucon, namun ia memiliki rencana jahat. Dan benar saja, ia diam-diam menemui para petinggi dan mengusulkan untuk melakukan operasi penangkapan Agito. Jadi rupanya Hojo masih pada rencana awal, dan usulan tersebut disetujui oleh para petinggi, namun mereka tidak mengizinkan untuk menggunakan peluru gas khusus karena bisa jadi orang-orang di sekitarnya terluka. Terlebih mereka ingin menangkap Agito tanpa menyakitinya. Hojo kemudian diminta untuk bekerja sama dengan unit Chitri, namun Hojo menuturkan bahwa Hikawa terlalu mengagumi Agito. Ia juga membeberkan bahwa Hikawa melakukan tindakan kekerasan padanya ketika Hojo berupaya menangkap Agito. Setelahnya Hojo menghubungi seseorang dalam operasi penangkapan Agito, dan ia tetap kekeh akan menggunakan peluru gas meski kemungkinan terburuknya Agito tewas karena peluru tersebut. Beralih ke Soichi yang mendapati Taichi yang tiba-tiba bertingkah aneh, lalu kemudian ia tepar karena jatuh sakit akibat demam, sementara Yoshihiko sedang meninggalkan rumah selama 3 hari untuk konferensi pertemuan riset. Tak lama setelahnya datang si mbak-mbak misterius. Taichi dengan setengah sadar melihatnya bak layar seorang ibu baginya. Ia bernama Aki Sakaki. Ia mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang pengurus rumah tangga yang dikirim oleh Profesor Mitsugi melalui agensinya. Namun Mana merasa ada yang janggal karena paman sendiri sebelumnya tidak mengatakan apapun tentang seorang pengurus rumah tangga. Tapi menurut Soichi, mungkin karena saking sibuknya, si paman mendadak memanggil ART panggilan. Beralih ke divisi unit Chitri, Hikawa dikejutkan dengan informasi dari para atasan tentang Toru Hojo yang membentuk pasukan khusus untuk operasi penangkapan Agito. Kemudian mereka bertemu dengan Hojo, yang dimana Hojo mengatakan tujuan sebenarnya dari operasi tersebut, yang intinya Hojo ingin menggeser posisi G3 System, bahkan menghapuskannya, karena Agito akan dijadikan eksperimen agar satuan unit kepolisian memiliki kekuatannya untuk melawan Anon. Omuro rupanya telah melakukan penyelidikan pada kaset Nobuyuki. Menurutnya, jika dipikir secara logika, mana mungkin Nobuyuki menyimpan kaset kosong begitu saja di tempat yang tak biasa. Jadi ia mencoba untuk memutar ulang kaset tersebut, yang kini volume suaranya telah diperkuat, dan ketika diputar ternyata terdengar seperti ini. Jadi siapakah pemilik suara tersebut? Apakah ia sosok Anon ataukah manusia biasa? Di lain tempat muncul Anon berikutnya. Ia Jackalor Scarlesfeld. Ia terlihat seperti serigala dan dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 440 km per jam. Dan pada kecepatan yang luar biasa ini, ia dapat langsung membunuh targetnya tanpa diketahui dengan menggunakan senjata seperti kapak yang dinamakan Side Judgment.
Taichi yang usai siuman menyadari ada sosok wanita yang merawatnya dengan penuh senyuman. Ia tiba-tiba langsung bersemangat dan ia menerima tawaran si Teteh untuk dibuatkan makanan favoritnya yaitu sukiyaki. Kemudian si Teteh berbelanja bahan makanan dengan ditemani Soichi. Di perjalanan, Soichi menceritakan pada si Teteh tentang dirinya yang sedang mengalami amnesia. Dahulu ia ditemukan terdampar di pantai dan ketika sadar ia tidak mengingat apapun. Namun pada saat itu Soichi merasa pulih kembali usai insiden tersebut. Penyebabnya sepele, hanya karena ia melihat cuaca yang cerah di hari itu. Di lain tempat, Jack Lord kembali muncul untuk korban yang kedua. Soichi seketika itu langsung buru-buru meluncur ke TKP dan di sini terlihat gelagat aneh Sakaki yang bahkan ia memperhatikan Soichi ketika bertarung. Henshin! Soichi nampaknya tidak bisa menghabisi si Jack Lord karena ia keburu kabur. Malamnya, benar saja, rupanya Sakaki merupakan informan untuk seseorang yang sepertinya mengetahui masa lalu Soichi. Namun Sakaki harus mengakhiri komunikasi tersebut karena ada seseorang yang datang ke tempatnya dan orang itu adalah 書き直しますので